Oke. Oke, assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam, Bu Rezi. Wah, senang sekali malam ini bisa ketemu lagi sama Bu Putri nih. Mmm, Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bu Rezi, kabar saya sehat. Juga sudah cukup lama juga ya, Bu Rezi, kita sudah nggak ketemu. Iya nih, oke. Nah, Kalau Bu Rezi mmm, gimana kabarnya, Bu? alhamdulillah Bu Putri, saya juga sehat. Saya juga antusias nih mau dengar cerita dari Bu Putri, katanya Bu Putri mau cerita ke saya. Katanya chat-nya semalam mau cerita. Mau cerita apa nih Bu Putri? Iya nih Bu Rezi mau cerita. Kan gini Bu Rezi, Putri Mhm. kan kerja di TK, jadi ngajarlah di kelas TK kan di Rombel B. Jadi di kelas itu ada permasalahan sama muridnya Bu Rezi. Ada satu murid yang bermasalah. Jadi di sini Putri ingin dapat solusinya nih dari Bu Rezi. Bagaimana cara mengatasi murid yang bermasalah ini tadi Bu Rezi. Oke. Jadi Bu Putri mau bercerita tentang permasalahan yang Bu Putri hadapi di sekolah terkait salah satu muridnya. Begitu ya Bu Iya, Putri? iya Bu Ah, Rezi seperti itu. oke. Mmm, eee, nah sekarang apa nih yang mau Bu Putri harapkan dari percakapan kita ini? eh Gini Bu Rezi, yang Putri harapkan ya Bu Rezi, Putri ingin mendapatkan solusi ya Bu Rezi dari permasalahan yang sedang Putri alami. Bagaimana Putri bisa memenuhi kebutuhan murid ini Bu Rezi yang bermasalah ini. Oke. Terus ada lagi harapannya dari percakapan ini? Ingin menemukan cara Ibu Rezi bagaimana bisa memberikan pembelajaran yang menarik di kelas itu Bu Rezi. Oke, mulia sekali harapannya ya. Oke Bu Putri. Nah, jadi harapannya Bu Putri ingin menemukan cara untuk memfasilitasi ya murid Ibu tersebut agar bisa lebih tenang, lebih fokus. Begitu ya Bu Iya. Putri ya? Iya, seperti Heeh. itu Bu Rezi. Jadi kan itu Bu Rezi di kelas itu permasalahannya kan ada satu anak yang namanya Farid Bu Rezi. Kalau di sekolah itu dia itu kinestetik ya Bu Rezi, termasuk kinestetik, tapi kinestetiknya ini udah lebih berarah ke arah yang hiperaktif kalau menurut saya Bu Rezi. Ketika dia di kelas itu dia gerak terus, kadang tangannya digerakkan, kakinya, kepalanya, pokoknya nggak bisa diam Bu Rezi. Jadi karena dia seperti itu, teman-temannya yang lain jadi kurang fokus. Jadi fokus anak-anak teralihkan, yang harusnya fokus sama saya ketika belajar, ini terfokusnya sama Farid. Bu Put, si Farid tangannya gerak-gerak Bu Put. Jadi kayak gitu Bu Rezi. Jadi saya di sini tuh agak bingung gimana ya caranya biar si Farid ini bisa tenang di kelas. Kemudian gimana agar kelas ini jadi aman, nyaman, seperti itu Bu Rezi. Oke. Oke, jadi Bu Putri, mau cari solusi, mau cari cara bagaimana memfasilitasi Farid supaya dia bisa lebih, tenang, lebih fokus, kemudian agar tentunya kelasnya juga merasa nyaman dan tidak terganggu lagi ya, begitu ya Bu Putri ya? Iya, seperti itu Bu Rezi. Oke. Nah, menurut Ibu Putri nih, seorang murid itu terfasilitasi, itu seperti apa indikatornya? Kalau menurut Putri ya Bu Rezi ya, kalau Putri beranggapan anak itu bisa terfasilitasi jika kebutuhan dasarnya terpenuhi Bu Rezi. Mhm. Dengan kebutuhan dasarnya terpenuhi, anak-anak itu akan merasa tenang, merasa nyaman dan ketika dia sekolah itu dia akan merasa enjoy Bu Rezi, seperti itu. Oke. Jadi, salah satu indikatornya bahwasanya murid terpenuhi kebutuhannya, berarti dia terfasilitasi. Oke, nah Iya Bu Rezi. kira-kira ada yang lain nggak Bu Putri? Kemudian menurut Putri Bu Rezia indikatornya itu kalau anak itu merasa senang bergembira gitu ke sekolah Bu Rezi. Biasanya kan anak-anak tuh kalau mau ke sekolah ada yang nangis, ada yang suka merajuk sama orang tuanya, kemudian nggak mau ditinggal kan. Ada yang sampai peluk-peluk orang tuanya juga masuk kelas gitu kan Bu Rezi. Jadi Putri pengennya gimana anak itu
ke sekolah itu dengan senang hati, dia yang bangun pagi sendiri, dia yang ngajak, "Ayo ya, cepat ya antar ke sekolah ya." Pengennya seperti itu Bu Rezi. Jadi kalau Putri anggap anak yang senang ke sekolah itu berarti dia udah terpenuhi indikator yang memenuhi kebutuhan murid itu Putri rasa Bu Rezi. Oke, berarti, selain tadi bahwasanya kebutuhannya terpenuhi, kemudian juga, indikator lainnya dia merasa senang begitu ya, tidak terbeban datang ke sekolah, begitu ya Bu Putri ya? Iya, seperti itu Bu Oke. Rezi. Nah ini, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira, eee, usaha Bu Putri selama ini untuk memfasilitasi murid udah di angka berapa? Kalau menurut Putri sekarang menurut Putri Bu Rezi dari skala 1 sampai 10 mungkin dari skala 7 Bu Rezi. Kenapa seperti itu? Seperti yang tadi kan anak yang kinestetik tadi, si Farid. Ketika pembelajaran, Putri berusaha memenuhi kebutuhannya yang kinestetik, memberikan pembelajaran yang dengan adanya game-game sederhana, dengan ice breaking, kemudian ketika di kelas, kami kan di kelas itu posisinya sentra ya Bu Rezi. Mhm. Kalau sentra itu kan kita duduknya melingkar. Farid ini Putri posisikan di sebelah Putri selalu biar bisa mengontrol gerakannya. Maksudnya itu gitu Bu Rezi. Kalau misalnya kita lengah, kita takutnya nanti dia bisa nendang teman yang lain atau narik-narik jilbab anak perempuan. Makanya kita posisikan di sebelah gitu Bu Rezi. Oke, jadi Bu Putri selain memposisikannya di sebelah Bu Putri, artinya memposisikan, mengkondisikan tempat duduknya, Bu Putri juga memberikan games atau, aktivitas-aktivitas yang memenuhi kebutuhan untuk bergeraknya, begitu ya Bu Putri ya? Iya Bu Rezi. Oke, keren sekali ya. Nah, eee, kira-kira nih, apa rencana atau usaha lebih lanjut nih ke depannya, agar anak-anak Bu Putri agar, Farid ini bisa terfasilitasi kebutuhannya itu, terfasilitasi. Jadi ia bisa lebih tenang dan fokus begitu, rencananya ke depan nih? Mungkin rencana kedepannya apa Bu Rezi ya? Eee, kalau Putri rasa nih kayaknya selama ini Putri kurangnya dalam ice breaking kayaknya Bu Rezi. Mhm, Jadi mungkin Farid ini masih gerak-gerak karena masih butuh gitu ya Bu Rezi gerakan. mhm. Jadi kayaknya rencana kedepannya Putri akan menyelingi apa tuh namanya, menselang-selingi gitu Bu Rezi antara pembelajaran dengan ice breaking. Biasanya ice breaking itu kan cuma di awal pembelajaran Putri lakukan. Jadi Iya. kayaknya ke depannya ketika awal pembelajaran dilakukan, inti dilakukan juga ice breaking, di penutup nanti juga dilakukan ice breaking. Seperti itu rencananya Bu Rezi. Oke, keren sekali. Jadi, melakukan ice breaking ya, Bu, ya. Nah, Iya. kira-kira ini, ada nggak usaha lain nih untuk selain ice breaking? Selain ice breaking, iya Bu Rezi, bisa juga seperti ini kali ya Bu Rezi ya, sebelum masuk kelas senam dulu di halaman atau Mmm, main olahraga sederhana seperti tangkap bola, atau dengan bermain di, panjatan-panjatan di TK. Kemudian bisa juga kayak gini kayaknya Bu Rezi, ketika anak mau masuk kelas, itu kan jarak tempat sepatu sama jarak kelas kan berjauhan. Jadi bisa juga nanti Putri ajak anak-anak ini gimana kalau misalnya kita menuju kelas itu merangkak atau kita menuju kelas dengan cara lompat kata, seperti itu Bu Rezi. oke, menarik sekali ya, Bu Putri, ya, asik ya kalau di TK mah. Nah, menurut Bu Putri nih, indikator keberhasilan atas usaha Bu Putri untuk memfasilitasi murid nih, apa tuh indikatornya? Mungkin indikator, menurut Putri seperti ini Bu Rezi, ketika, anak yang gerak-gerak tadi, yang kinestetik tadi, dia mulai nyaman di kelas, mulai tenang ketika belajar, sudah kuranglah gerakannya dari yang biasanya Bu Rezi. Kurangnya itu bukan ke arah yang negatif, tapi kurangnya itu maksudnya itu biasanya dia yang terlalu berlebihan bergeraknya Bu Rezi, sekarang sudah normal, sudah netral Mhm. seperti itu. Kemudian dia sudah fokus belajar dan teman-teman yang lainnya juga fokus ketika belajar Bu Rezi. Oke, keren sekali ya Bu Putri. Nah, eee, kalau untuk, mencapai tujuan Bu Putri tersebut,
atas gambaran indikator keberhasilannya tadi tuh, siapa tuh yang bisa bantu Bu Putri kira-kira? Mungkin yang bisa bantu dan Putri juga butuh bantuan ya Bu Rezi, mungkin dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang lain. Kenapa? Karena nanti, dengan kepala sekolah dan rekan sejawat Putri bisa, berkolaborasi menemukan, bagaimana cara memberikan pembelajaran yang lebih menarik, lebih bervariasi lagi, lebih kreatif, sehingga anak-anak merasa senang sekolah, merasa nyaman di kelas, kemudian kebutuhannya juga kita penuhi, seperti itu Bu Rezi. Oke, seru nih kayaknya nih. Nah, rencananya kapan nih mau direalisasikan nih, Bu Putri? Kayaknya mulai besok di Bu Rezi ya, kayaknya Oh, langsung besok nih. oke oke oke. Nah, saya jadi pengen tahu juga nih, komitmen Bu Putri untuk usaha Bu Putri ini, untuk mencapainya ini. Apa komitmen ke dirinya nih? Mmm, Komitmen dari, diri Putri ya Bu Rezi ya, mungkin kita, akan terus belajar, mencari-cari ide-ide baru, bagaimana cara pembelajaran itu yang lebih menarik, baik itu bisa cari di internet, apalagi di TikTok kan lagi tren sekarang tuh Bu Rezi, banyak caranya. Kemudian juga akan konsisten melakukan pembelajaran menarik ini di kelas Bu Rezi. Oke, insya Allah mudah-mudahan ya Bu Putri ya, tujuannya dapat tercapai ya Bu Putri ya. Iya, amin Bu Rezi, terima kasih Bu Rezi. Oke. Nah, Bu Putri, kita kayaknya udah di penghujung percakapan ini nih. Nah, apa nih yang sudah Ibu Putri dapatkan dari percakapan kita? Mmm, yang sudah saya dapatkan Bu Rezi ya, mungkin yang dari awalnya saya merasa masih bingung bagaimana nih cara mengatasi anak yang kinestetik ini, bagaimana cara membuat kelas, lebih, tenang, nyaman. Dengan berdiskusi dengan Bu Rezi, saya merasa, mendapatkan ilmu baru rasanya kayak Bu Rezi, kayak mendapatkan pencerahan dari Bu Rezi gitu kan, bisa menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Kemudian saya mendapatkan ide-ide baru, apa yang akan saya lakukan ke depannya terhadap anak saya ini, gitu Bu Rezi. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bagaimana nih perasaan Bu Putri nih setelah menemukan solusi, atas permasalahannya? Perasaannya Bu Rezi, kalau dibilang nih Bu Rezi udah plong, udah lega rasanya Bu Rezi. Yang awalnya merasa terbebani, gimana ya ini besok pembelajarannya. Kayaknya tiap hari itu pikir gini Bu Rezi, duh besok mau sekolah ngasih apa ya biar anak ini biar bisa tenang. Duh besok. Jadi kayaknya kalau tiap mau ke sekolah itu udah kayak terbebani dahulu gitu. Tapi setelah dengan berdiskusi dengan Bu Rezi rasanya sekarang udah lega, udah plong, udah nyaman rasanya besok mau berangkat sekolah, akan memberikan apa sama anak, seperti itu Bu Rezi. Alhamdulillah, Oh ya Bu Rezi, pokoknya alhamdulillah. senang sekali Bu Rezi. Oke oke. Jadi, mmm, kita karena udah sampai di ujung percakapan kita, dan kita masih ada kegiatan yang lainnya, mudah-mudahan ya Bu Putri ya, kita bisa tetap, selalu berkoordinasi, berkolaborasi, dan bisa berbagi. Ya Bu Iya Bu Putri? Rezi. Iya Bu Rezi, terima kasih banyak Bu Rezi karena sudah meluangkan waktunya mendengarkan Putri bercerita, kemudian sudah membantu Putri menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. Terima kasih banyak ya Bu Rezi. Oke, sama-sama Bu Putri. Sampai jumpa lagi Bu Putri. Iya Bu Rezi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Bu Rezi. Gimana Bu Rezi? Apa kabarnya hari ini? Ya, begini deh Bu Putri, agak sedikit ini Bu Putri, agak sedikit kewalahan, agak sedikit capek. Makanya saya mau cerita sama Bu Putri. Saya chat kemarin ke Bu Putri karena ini juga, saya mau cerita lah dikit, mau berbagi sama Bu Putri. Oh iya iya boleh Bu Rezi. Boleh silakan Bu Rezi mau cerita apa nih hari ini? Boleh silakan Bu Rezi ceritakan apa yang terasa. Gini Bu Putri, jadi belakangan ini saya memang agak sedikit kewalahan Bu Putri, sama tugas, sama kegiatan, sama aktivitas saya di sekolah.
Saya terasa ini, terlalu banyak menghabiskan waktu di sekolah sampai-sampai keluarga terabaikan, Bu Putri. Anak pun sering teracuhkan, gitu Bu Putri. Oh, jadi Bu Rezi, Mhm. sekarang lagi banyak kerjaan ya, sehingga, antara sekolah dan rumah itu agak susah ya Bu Rezi ya? Iya, makanya saya pengen cerita nih ke Bu Putri, saya pengen berbagi, saya pengen dapat juga mungkin tips dari Bu Putri, bagaimana cara saya bisa membagi waktu, agar ini bisa lebih efisien gitu, lebih efektif, antara pekerjaan dengan keluarga gitu, Bu Putri. Oh gitu. Jadi Bu Rezi di sini, ingin menemukan tips ya bagaimana caranya bisa membagi waktu antara, pekerjaan di sekolah dengan keluarga di rumah. Seperti itu Bu Rezi? Iya, Bu Putri, karena saya rasa ini juga waktu saya sudah cukup terkuras di sekolah, Bu Putri, sudah terlalu banyak kayaknya kegiatan tuh di sekolah. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, Bu Putri, keluarga jadi terabaikan gitu. Iya iya iya, berarti sangat padat sekali jadwal Bu Rezi ya. Iya Bu Rezi dari, kata Bu Rezi tadi, sangat padat sekali pekerjaan Bu Rezi ya. Bisa Bu Rezi ceritakan secara terperinci, itu tugas-tugas yang membuat Bu Rezi kewalahan itu apa ya? Mmm, jadi sebenarnya ini dulu, Bu Putri, saya berharap nih ya, Bu Putri, dari percakapan ini, saya bisa menemukan solusi tadi kan, saya bisa menemukan tips gitu, bagaimana cara, eee untuk mengefektifkan waktu saya tadi, saya membagi waktu tadi. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau saya nih tugas di sekolah, Bu Putri, saya itu kan selain mengajar 12 jam, saya jadi guru bahasa Inggris, saya juga Mhm. kebagian ini, Bu Putri, saya jadi wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan lagi kan. Nah, memang agak ini, banyak juga pekerjaannya, ada pembinaan siswa, ada kegiatan-kegiatan. Nah, eee, saya juga bendahara BOS, Bu Putri. Jadi ada menyiapkan laporan dan banyak kegiatan yang saya lakukan, Bu Putri. Nah, terlebih-lebih lagi nih pas belakangan ini, Bu Putri, saya juga diminta sama ibu kepala sekolah untuk mengisi atau mengikuti berbagai kegiatan, yang mendukung program sekolah. Contoh ada program PJAS, program jajanan anak usia sekolah dari Bepom, belum lagi saya juga ini mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri, karena saya juga pengen pengembangan diri, Bu Putri. Pengen nambah-nambah lagi kompetensi saya gitu. Gitu, Bu Putri. Wah, luar biasa sekali Bu Rezi ya, banyak sekali, pekerjaan Bu Rezi. Kayaknya ini udah kalau bagi saya ini udah wow gitu ya Bu Rezi ya, karena banyak sekali. Nah Bu Rezi, dari yang Bu Rezi sampaikan tadi, saya menanggapnya seperti ini. Kira-kira menurut Bu Rezi, waktu yang efektif itu seperti apa? Mmm, menurut saya, waktu yang efektif itu ketika saya berhasil, eee, apa ya, berhasil untuk menuntaskan pekerjaan saya dari waktu yang tersedia dengan maksimal. Nah, tanpa ada pekerjaan yang ditunda-tunda, saya bisa mengerjakannya dengan maksimal pekerjaan saya, kemudian, saya selain itu juga bisa, eee, ya melakukan hal-hal yang saya sukai, Bu Putri, seperti membaca novel atau main ke pantai misalnya, gitu Bu Putri. Menurut saya nih waktu yang efektif itu seperti itu. Keren nih Bu Rezi, main ke pantai tadi ya Bu Rezi ya? Sekalian kapan-kapan kita pergi bareng lah Bu Rezi main ke pantai Boleh ya? boleh boleh, Bu Kayaknya Putri. menarik ini. Dari yang Bu Rezi ceritakan tadi, kira-kira kalau di skala angka 1 sampai 10, Bu Rezi udah di angka berapa nih berupaya untuk, menyelesaikan permasalahan Bu Rezi tadi? Ini masalahnya Bu Putri, saya tuh baru bisa kayaknya di angka 6 deh, karena
susahnya mengatur jadwal itu, susahnya, membagi waktu saya tadi. Saya sebenarnya udah berusaha maksimal sih Bu Putri, tapi kayaknya belum bisa gitu. Belum bisa, ini nih yang harus saya kerjakan, ini nih yang tinggalkan dulu, itu belum bisa Bu Putri. Oh, seperti itu. Oh, tapi Bu Rezi, kalau di sekolah itu waktunya Bu Rezi itu ada jam kosongnya nggak? Sebenarnya sih ada Bu Putri, kalau misalnya kita dalam pembelajaran itu dalam satu minggu kita kan ada sekitar 30 sampai 32 jam dalam satu minggu, jam pertemuan begitu ya Bu Putri. Iya. Nah itu saya sebenarnya ngisinya kalau yang jam mengajar itu hanya 12 jam gitu. Jadi yang, 20 jaman itu saya bisa kosong sih sebenarnya. Kemudian Bu Rezi di jam kosong itu Bu Rezi ngapain aja? Nah itu dia Bu Putri, saya nih karena kebagian banyak tugas tambahan tadi Bu Putri, saya kadang di jam kosong itu saya pembinaan siswa, misalnya kan ada tuh siswa yang bermasalah. Nah, itu dengan koordinasi dengan BK, biasanya saya ini melakukan pembinaan ke siswa. Nah, pembinaan ke siswa ini kadang nggak cukup waktu Bu Putri, nggak cukup 1 jam, bahkan kadang 2 sampai 3 jam dengan anak yang berbeda gitu kan. Nah, selain itu di waktu kosong tuh biasanya saya juga ini, oh, apa, mengerjakan SPJ BOS sebagai tugas saya sebagai bendahara, begitu Bu Putri. Oh, berarti namanya aja yang jam kosongnya Bu Rezi, tapi pekerjaannya tetap padat ya. Iya. Kemudian Bu Rezi, apa yang Bu Rezi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Bu Rezi tentang pekerjaan yang banyak ini? Kalau sebenarnya sih saya harus ini Bu Putri, mengatur waktu saya, maksudnya lebih merencanakan, lebih, eee, menyesuaikan dan merencanakan supaya terjadwal begitu Bu Putri seharusnya. Iya, 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 iya. Kemudian Bu Rezi, pekerjaan Bu Rezi ini siapa sih yang ngatur? Sebenarnya saya sendiri sih Bu. Harusnya saya udah ini, harus karena ini pekerjaan saya, jadi sayanya harus, mengatur, jadwal untuk masing-masing pekerjaan saya itu agar lebih efektif dan efisien. Oke. Nah, kan tadi kata Bu Rezi yang mengatur pekerjaan tuh Bu Rezi kan ya. Menurut Bu Rezi, apa yang bisa Bu Rezi lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Tentang pekerjaan yang Bu Mmm, Rezi yang banyak, sangat sangat-sangat banyak ini. kayaknya saya harus ini deh Bu, harus bikin skala prioritas. Mana yang pekerjaan yang harus didahulukan, kemudian mungkin yang bisa dibilang tunggulah untuk pekerjaan ini saya letakkan di list-list berikutnya. Jadi ada skala prioritas gitulah Bu Putri. Oke, oke, skala prioritas ya. Kemudian selain skala prioritas, apalagi yang bisa Bu Rezi lakukan? Mmm, mungkin saya bisa ini mungkin Bu Putri, bikin jadwalnya mungkin Bu Putri, jadi lebih terstruktur begitu kan. Misalnya kalau hari Senin saya punya jam mengajar 2 berarti, eee kalau 8 jam berarti ada 6 jam yang kosong mungkin sekian waktu untuk, kesiswaannya, sekian waktu untuk, SPJ bosnya. Mungkin kalau ada yang insidentil, berarti kan ada perubahan nih Bu Putri, mungkin saya akan cocokkan lagi ke hari berikutnya, mungkin begitu Bu Putri. Oke, berarti di sini Bu Rezi akan membuat skala prioritas dan akan membuat jadwal ya. Iya, Kemudian iya. kapan nih Bu Rezi akan memulainya? Kayaknya harus malam ini nih Bu Putri, biar saya nggak bingung lagi nih, biar ini udah bisa nampak gambarannya nih Bu Putri. Saya mulai malam ini Oke, deh coba, oke. rencanakan, Oke, langsung eksekusi malam ini juga berarti ya Bu Rezi ya? Iya dong, kayak dari cerita dengan Bu Putri ini udah kebayang nih apa yang mau saya lakukan nih. Oke. Jadi dari rencana yang udah Bu Rezi rencanakan tadi tentang membuat skala prioritas, membuat jadwal, gimana sih Bu Rezi bisa memastikan, kegiatan ini akan berjalan dengan lancar? Mmm, kayaknya saya perlu refleksi juga Bu Putri. Jadi kalau misalnya, dalam satu hari saya kan udah punya list tuh, saya Mhm. refleksi, kemudian saya lihat ini udah terlaksana belum, kalau sudah saya ceklis,
Kalau belum, berarti ini ditangguhkan untuk hari berikutnya. Jadi, artinya ada refleksi, kemudian ada checklist pekerjaan. Mungkin itu bisa saya lakukan untuk memastikan bahwasanya, pekerjaan ini telah saya lakukan. Oke. Kemudian Bu Rezi kan, udah ada tuh, gimana Bu Rezi memastikannya agar lancar. Kemudian dukungan yang Bu Rezi butuhkan apa ya? Oh, dukungannya pastinya dari rekan sejawat juga kan, Bu. Berarti kan kadang, yang akan selalu mengingatkan gitu kan, saya juga punya bestie gitu kan. Kemudian rekan-rekan sejawat yang lainnya yang dekat. Kemudian saya bisa dapat dukungannya dari kepala sekolah. Mungkin saya bisa negosiasi dengan ibu, mungkin, "Bu, saya punya jadwal seperti ini, kira-kira bisa nggak kita sesuaikan?" Mungkin begitu, Bu Rezi. Bu Putri. Kemudian saya ini juga, kalau dari rumah, saya bisa minta dukungan dari keluarga juga, dari suami dan anak. Begitu, Bu Putri. Oke, berarti sangat dibutuhkan ya Bu Rezi orang di lingkungan sekitar kita untuk mendukung setiap apa yang kita lakukan. Nah Bu Rezi, gimana nih perasaannya setelah kita berdiskusi hari ini? Wah, lega sekali. Ternyata dengan diskusi ini kita jadi ini, saya jadi bisa menemukan nih, solusi atas permasalahan saya yang tadinya saya bingung, saya mulainya dari mana ya, gimana ya, gitu. Dan sekarang alhamdulillah, lega sekali Bu Putri. Alhamdulillah ya Bu Rezi. Kemudian apa yang Bu Rezi dapatkan dari percakapan kita barusan ini? Ya, ya di finalnya nih saya merasa ini, saya udah dapat mengatasi permasalahan saya ya Bu Putri ya, yang tadinya bingung tadi, gimana mengatur, membagi waktu agar lebih efektif dan efisien. Nah sekarang, eee, jadi udah tergambar nih, saya mau ngapain habis ini gitu Bu Putri. Oke, syukurlah Bu Rezi. Semoga dengan diskusi kita hari ini, Bu Rezi bisa menyelesaikan permasalahan Bu Rezi yang tadi. Kemudian saya tunggu nih rencana Bu Rezi nih yang akan membuat skala prioritas dan jadwal tadi. Ditunggu ya Bu Rezi ya. Siap Bu Putri, semangat nih. Semangat Bu Rezi. Semangat Bu Putri. Saya terima kasih ya Bu Putri ya atas ininya, percakapan-percakapannya, sharing-nya, diskusinya. Saya pengen nanti kalau saya ada masalah lagi, saya juga dibantu ya Bu Putri ya. Iya, insya Allah Bu Rezi kita akan membantu dan saling membantu ya Bu Rezi. Oke, terima kasih Bu Putri. Ya, sama-sama Bu Assalamualaikum. Rezi. Waalaikumsalam.